Baik, kali ini saya Esther Fiorina dari kelas AI 2 dengan NIM yang tertera di slide. Saya akan mempresentasikan mengenai sentimen analisis, yaitu sentimen analisis yang saya gunakan adalah sentimen analisis ulasan produk atau review produk. Langsung saja ke materi. Apa sih analisis sentimen itu? Analisis sentimen itu adalah sebuah metode untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan emosi yang terkandung di dalam sebuah teks. Secara umum, analisis sentimen itu berusaha untuk menentukan apakah sebuah teks mengandung sentimen yang bersifat positif, negatif, atau netral. Teknologi ini banyak digunakan untuk memahami perasaan konsumen terhadap produk, layanan, atau topik tertentu. Contoh yang paling sederhana adalah ketika seseorang menulis ulasan tentang produk yang mereka beli. Dengan analisis sentimen, kita bisa mengetahui apakah ulasan tersebut menunjukkan rasa yang puas atau kecewa, bahkan tanpa kita membaca teksnya secara keseluruhan. Nah, mengapa analisis sentimen itu penting? Yang pertama, alasannya untuk mengetahui bagaimana konsumen merespon produk kita untuk pengambilan keputusan bagi suatu bisnis atau perusahaan. Jadi sentimen analisis ini penting dengan alasan itu yang pertama. Untuk alasan yang kedua, menyesuaikan pelayanan agar lebih sesuai dengan harapan pelanggan atau peningkatan pengalaman pelanggan. Jadi kalau kita tahu bahwa lebih banyak pelanggan yang menyukai produk kita atau banyak pelanggan yang kurang menyukai dengan alasan tertentu, kita jadi bisa mengevaluasi dan kita bisa lebih menyesuaikan kembali sesuai dengan harapan pelanggan. Yang ketiga, memonitor sentimen publik terhadap merek atau memonitor reputasi brand. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah perusahaan, kita memiliki sebuah produk gitu ya, kemudian kita melakukan sentimen analisis lebih cepat itu lebih baik, karena dengan itu kita bisa memonitor nih reputasi brand kita di hadapan konsumen itu seperti apa. Selanjutnya, analisis sentimen juga berguna dalam memahami pendapat masyarakat terhadap isu-isu sosial atau politik. Jadi misalnya kita punya satu produk yang itu tuh lagi happening atau berkaitan dengan isu yang saat itu sedang terjadi, itu bisa juga kita memanfaatkan analisis sentimen itu penting untuk di bagian sana gitu. Untuk itu mari kita lihat studi kasus yang saya gunakan dalam materi analisis sentimen ini. Analisis sentimen ini, studi kasus yang saya gunakan itu adalah sentimen pada ulasan produk. Pengumpulan data yang saya lakukan itu saya menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu dengan dataset Women's E-commerce Clothing Reviews. Jadi ini adalah ulasan perempuan terhadap beberapa produk di e-commerce tertentu, yaitu e-commerce yang topik saat ini adalah e-commerce-nya Tokopedia. Kemudian saya melakukan pemrosesan data dengan melakukan tokenisasi, dapat terlihat di slide, yaitu saya melakukan saya import dulu korpus. Saya import korpus, kemudian setelah melakukan tokenisasi, saya melakukan pembersihan data. Pembersihan data yang saya lakukan itu saya menghapus karakter-karakter khusus yang ada di dalam dataset. Kemudian saya merubah huruf kecil semua biar data lebih gampang untuk dibaca. Kemudian saya menghilangkan spasi yang berlebih. Ini saya melakukan cleaning datanya dulu. Setelah melakukan pembersihan data, saya melakukan steaming atau limitation. Nah, di sini limitation yang saya gunakan itu untuk download PangTab instead of Pang ya. Saya menggunakan corpus untuk import stock words, kemudian import word tokenize, kemudian import wordlet limitizer. Nah, di limitation ini saya mengubah huruf kecil, kemudian menghapus angka dan tanda baca, kemudian melakukan limitisasi dan menghapus stop words. Kemudian saya menerapkan pre-processing ke kolom review text, mengganti kolom review dengan menjadi review text. Nah,
Kenapa saya menggunakan saya akan menggunakan natural language atau NLP ini menggunakan metode logistic regression. Kenapa saya menggunakan logistic regression? Karena yang pertama itu simple. Jadi logistic regression itu adalah model yang sederhana namun efektif juga untuk tugas pengklasifikasian biner. Seperti yang saat ini untuk ulasan produk hanya untuk melihat sentimen positif atau negatifnya, itu menurut saya menggunakan logistic regression itu cukup. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua kenapa menggunakan logistic regression, karena interpretability, yaitu modeling itu mudah untuk diinterpretasikan. Jadi mudah dipahami tentang hubungan antar fitur dan prediksinya. Ketiga itu kecepatan. Jadi maksudnya kecepatan adalah logistic regression ini cepat untuk dilatih dan cepat untuk digunakan juga, terutama untuk data dengan fitur yang cukup banyak. Kemudian setelah melakukan para pemrosesan data tadi, setelah melakukan tokenisasi, pembersihan data, dan lemmatization, selanjutnya saya melakukan feature extraction. Nah, bisa terlihat di sini. Kemudian selanjutnya saya melakukan label encoding. Saya melakukan penambahan label sentimen di dalam dataset yang sebelumnya tidak ada, kemudian saya tambahkan dulu. Kemudian saya melakukan pengambilan data. Kemudian saya melatih pelatihan model dengan import logistic regression. Kemudian setelah logistic regression selesai dilakukan, selanjutnya hasil dari analisis itu menunjukkan bahwa hasil sentimen analisis ulasan produk woman clothing review in e-commerce itu hasilnya positif. Jadi dapat dilihat di grafik bahwa 77% women's clothing reviews itu menunjukkan ulasan yang positif, kemudian 23% menunjukkan ulasan yang negatif. Jadi untuk kesimpulan pada kesempatan kali ini di materi saya sentimen ulasan produk women's review clothing e-commerce itu hasilnya adalah positif. Mungkin sekian penjelasan singkat yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.